pertigaan Ganesha Taman Sari. Sampah masih jadi pemandangan umum di kota Bandung, termasuk di pertigaan Ganesha Taman Sari barusan. Bandung, kota lautan sampah. Ya, tentu kewajiban kita semua sih sebagai warga untuk mengurangi sampah, menerapkan prinsip 3R. Apa tuh? Reuse, dan R1 lagi apa ya? Ya, intinya kita semua harus bijak juga untuk tidak berkontribusi terhadap sampah yang semakin kesini ternyata semakin tidak tertangani ya. Memang sih Pemprov mau mengolah sampah ini menjadi energi, tapi itu masih 1,5 tahun lagi mungkin ya. Yang di mana itu, Legok Nangka, di dekat Nagrek, kalau teman-teman udah dengar juga tuh beritanya. Teknologinya dari Jepang sih, bukan dari kita-kita. Duh, saya malu juga nih, saya kan dari institut berteknologi ya, tapi untuk pengolahan sampah menjadi energi itu pakai teknologi Jepang katanya. Dulu pernah sih ITB mengusulkan pembangkit listrik tenaga sampah ya, tapi ya begitu, nggak jadi, nggak tahu kenapa juga. Nah, itu zaman siapa gubernurnya? Mungkin masih era Pak Aher ya. Sebelum Pak Aher siapa tuh? Kayaknya udah lama banget itu pembangkit listrik tenaga sampah. Mungkin di era awal Pak Aher. Nah, sekarang Pak KDM. Saya nggak ingat di era Pak Ridwan Kamil ada gagasan apa untuk mengelola, bukan mengelola sih, tapi mengolah sampah menjadi sumber energi gitu ya, energi listrik, atau ya tentunya yang mungkin energi listrik ya. Jadi di era KDM ini sampah akan diolah menjadi sumber energi, waste to energy programnya begitu ya, waste to energy kalau bahasa Inggris. Dari sampah menjadi energi gitu. Jadi Pemprov Jabar menggandeng PT, saya lupa nama PT-nya, tapi di balik itu ada Sumitomo dan lain-lain. Jadi teknologinya sendiri ya dari Jepang gitu. Kalau PT-nya sih didaftarkan sebagai PT lah ya, nama Indonesia gitu, tetapi ini pemegang sahamnya ada Sumitomo, ada yang lain lagi, dan teknologi yang dipakainya ya teknologi dari Jepang. Ya gak apa-apa lah, daripada sampah menumpuk di lahan terbuka begitu ya. Konsepnya selama ini kan open dumping. Kalau ide insinerator itu gak apa ya, gak berlanjut, atau skalanya mungkin skala kecil dan tidak direkomendasikan karena ada isu kesehatan mikroplastik dari efek pembakarannya begitu ya.
pembahasan tentang hal itu ada lah ya. Dan ya itu dibakar begitu aja. Kalau ini diolah ya, sampahnya diolah jadi energi. Ya itu kita tunggu 2 tahun lagi teman-teman, 1,5 tahun lah kalau cepat dilegok nangka. Wilayah yang dilayani hanya 3, Bandung, Sumedang, dan Garut. Saya lupa kapasitasnya berapa ribu ton. Ton aja udah 1.000 kilogram ya. Jadi ini berapa ribu ton atau berapa ratus ton per satuan waktu. Ini saya sambil nyetir, sambil merekam kondisi jalan. Jadi saya nggak bisa buka Google ataupun ChatGPT untuk data tersebut. Ini data yang saya baca beberapa minggu yang lalu. Kok jadi ngomongin sampah ya? Tadi karena lewat pertigaan Ganesha Taman Sari. Nih saya berada di Jalan Dago sekarang teman-teman. Depan Superindo nih. Kalau dulu Kelail gitu ya kita mengenalnya. Ketahuan deh generasi senior. Ini Taman Radio sebelah kanan, di kiri apa ya, Tirtayasa ya, Sultan Tirtayasa, atau ke arah Sultan Tirtayasa. Ini saya harus ambil ruas jalan sebelah kiri nih. Jalan Dago bawah teman-teman, lumayan agak lengang. Ini hari pertama sekolah ya, 13 Juli 2026, hari Senin. Tapi mungkin siswa-siswi belum belajar full ya hari ini. Nggak tahu kalau di sekolah swasta biasanya tancap gas. Sekolah negeri biasanya hari pertama haha hehe salam-salam. Mungkin pembagian kelas kalau ada pengocokan ulang siswa, atau pengumuman jadwal mata pelajaran. Ya nggak tahu kalau ada yang langsung tancap gas, bisa jadi sih. Pengalaman saya sekolah dulu ya, hari pertama biasanya masih gitu. Mungkin pengumuman jadwal mata pelajaran, lalu ngobrol sesama teman liburan kemana aja gitu ya. Itu nggak sih teman-teman yang masih sekolah atau yang seumuran saya juga tetapi mendengar cerita dari anaknya atau laporan dari anaknya, hari ini ngapain? Kebetulan di depan saya nih mobil dari YPPGII Bandung yang memayungi SMP PGII 1, SMA PGII 1, SMP PGII 2, dan SMA PGII 2. Ada 2 SMP, 2 SMA ya. YPPGII, Persatuan Guru Islam Indonesia mungkin ya. YP-nya Yayasan Pengelola kayaknya begitu. Nggak tahu juga, harus googling nih. YP PGII. Ya, kembali ke celotehan hari pertama masuk sekolah. Saya udah nggak punya anak di sekolah sih. Anak saya dua-duanya di perguruan tinggi. Yang satu masih S1, yang satu lagi udah lulus dan
sekarang masih melanjutkan studi lagi gitu, S3. Ya jadi nggak tahu, udah lupa juga hari pertama sekolah biasanya gimana. Kedua anak saya sih sekolahnya di swasta sih. Saya sendiri dulu padahal di negeri loh, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri, S1-nya. Habis itu S2, S3 ke Australia. Ya, tapi saya anak negeri, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu SD saya di mana, bisa cari sih infonya di kanal YouTube saya yang merupakan kanal penyaluran hobi, Bandung in Action nama kanalnya. Itu saya pernah napak tilas itu ke SD tempat saya sekolah dulu. Kelas 1 saya di SD Negeri Cibadak, tapi kemudian kelas 3-nya dilanjutkan di SD Negeri Pagarsih 1, Jalan Pagarsih. Yang SD Cibadak tadi ya di Jalan Cibadak. Lalu SMP saya ke SMP Negeri 1, teman-teman, di Jalan Kesatrian. Kalau teman-teman tahu Pasir Kaliki, setelah pertigaan dengan Jalan Kebon Kaung, situ ada kemudian belok ke kiri dari Pasir Kaliki itu. Kalau dari selatan ke utara ya belok ke kiri, Jalan Kesatrian, yang kalau dimasukin terus itu nyambung ke Jalan Bima. SMP saya di situ. Nah, SMA saya di SMA Negeri 4 Jalan Gardu Jati. Nah, teman-teman bisa nebak dong saya tinggal di mana. SD-nya di Pagarsih, SMP-nya di SMP Negeri 1 Jalan Kesatrian, SMA-nya di SMA Negeri 4 Jalan Gardu Jati. Ya, rumah saya nggak jauh dari Cibadak dan Pagarsih. Ada sebuah gang. Kalau teman-teman cari, saya nge-vlog juga tuh, napak tilas ke tempat tinggal saya di masa kecil. Ada sebuah gang namanya Gang Nyempok. Namanya lucu, sampai-sampai teman-teman SMP saya dulu ngolok-ngolok saya tuh karena rumahnya di Jalan Nyempok. Ya, itu sekarang rumah saya udah agak di situ. Dulu juga bukan rumah permanen sih, nyewa ya, orang tua saya nyewa rumah di gang itu. Saya dari ekonomi pas-pasan, teman-teman, jadi tinggal di Gang Nyempok sampai usia kuliah, sampai usia 23 kurang lebih, sampai saya lulus dari ITB. Kemudian pindah, tapi pindah juga ke gang lagi di sebuah sektor di Pagarsih gitu ya. Jadi lebih ke arah antara Pagarsih dan Pasir Koja. Gang Mas Kardi namanya. Nah, saya kemudian berangkat ke Australia, pulang, lumayan punya tabungan. Saya bukan beli lunas sih, nyicil rumah di Antapani, operan. Jadi ada yang jual operan gitu, saya beli atau saya ambil alih di Antapani. Ada yang kesenggol motor dan mobil, motor kesenggol mobil atau gimana, barusan di
perempatan ini Tamblong dan Naripan. Iya, Naripan ya. Ini udah menjelang perempatan Tamblong Asia Afrika ya teman-teman. Sampai di mana cerita saya tadi ya? Oh ya, Antapani. Nah, saya tinggal di Antapani sampai menikah, punya anak pertama. Kemudian tahun 2003 baru pindah ke Batu Nunggal. Itu karena orang tua saya beli rumah di situ dan istri saya kerja di Dayakolot gitu ya. Rumah dari Antapani ke Dayakolot, nengok orang tua yang sudah tua itu ya, lanjut usia lanjut. Jadi bolak-balik ke Batu Nunggal, Dayakolot, Antapani. Lalu sambil nengok orang tua, lihat-lihat rumah di Batu Nunggal indah. Wis, bagus-bagus gitu ya, tapi tentu nggak sesuai kocek juga sih. Cuma waktu itu di sektor atau di klaster Batu Nunggal Mulia itu yang rada-rada klaster sisa lah gitu ya, yang di pojok dan udah di pinggir jalan tol. Ukuran rumahnya relatif agak kecil gitulah ya dibandingkan dengan yang di depan, di klaster-klaster utama lah ya. Yang utama, yang pertama kan Batu Nunggal Permai, Batu Nunggal Elo, lalu Batu Nunggal Abadi, kemudian Batu Nunggal Sentosa. Itu 4 klaster yang di pinggir sebelah kiri kanan lapang Batu Nunggal ya teman-teman. Nah, Batu Nunggal Mulia mah di belakang, paling selatan agak ke timur gitu ya, dan wujudnya nggak keruan. Kalau yang lain tuh kotak gitu ya teman-teman, klasternya kotak. Kalau Mulia mah aduh, susah diceritain lah. Sampai sekarang aksesnya juga jadi nggak jelas, ada 2 jadinya. Karena akses pertamanya tuh sebetulnya akses darurat. Belakangan ketika dibuat akses utama, yang akses darurat ini nggak mau ditutup. Maksudnya penghuni di dekat situ nggak mau portalnya ditutup gitu. Udah terbiasa keluar masuk lewat itu gitu ya. Kalau lewat portal baru yang dibuka belakangan, jadinya harus muter gitu ya. Gitu ceritanya teman-teman. Ini ngomong-ngomong, saya sudah di jalan apa ini namanya ya, Lengkong Besar sih, tapi Inggit Garnasi itu kalau yang di depan tuh Ciatel. Kalau ini yang Lengkong Besar ini apa masih Lengkong Besar ya? Duh, saya kok nggak hafal. Kalau ada nama jalan baru saya nggak hafal teman-teman, terus terang. Kecuali ini ingatlah, Inggit Garnasi ya, Jalan Ciatel. Sebelah kanan tuh katanya rumah artis Leni Marlina tuh dulunya. Ini ada sekolah SD Inggit SD 166 Ciatel. Enggak, kalau nama SD nggak diubah ya. Oke, saya belok ke apa ini, Sawah Kurung. Oke, kayaknya ini udah kepanjangan sih ceritanya teman-teman. Udah hampir 20 menit ya. Saya akhiri di sini aja ya. Saya mau belok ke jalan-jalan tikus sebelum ke Batu Nunggal Indah.